bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam Jemaat Epicenter of Mercy yang saya kasihi. Ini adalah peringatan Jumat Agung yang tidak biasa. Biasanya kita ada ibadah khusus untuk merayakan Jumat Agung. Tapi karena himbauan pemerintah, karena situasi untuk kita menghindari social distancing, kita harus ibadah di rumah, terus menghindari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi biarlah sekalipun suasananya ada dalam rumah masing-masing, pilih ibadah Jumat Agung, pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kita, memberikan value atas iman kita, memberikan jawaban atas pergumulan kita, bahwa pengorbanan Tuhan membawa keselamatan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang berdosa dan itu dihukum, normal. Kalau ada seorang penjahat dan itu ditangkap oleh aparat kemudian dijebloskan dalam penjara dan dihukum, itu normal. Tapi Yesus tidak didapatkan sama sekali kesalahannya. Bahkan Pilatus pun sampai mencuci tangannya karena dia tidak dapatkan kesalahan dari Kristus. Nah, Jemaat Epicenter of Mercy yang saya kasihi, yang ada di rumah, saya percaya saudara siap untuk masuk lebih dalam tahapan-tahapan tentang pengorbanan, tentang penyaliban daripada Yesus Kristus. Coba lihat Alkitab kita. Saya akan ambil pertama tahapan daripada penyaliban Yesus. Terambil dari Matius pasal 26 ayat yang ke-67. Matius pasal 26 ayat yang ke-67. Alkitab berkata demikian. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, sementara orang-orang lain memukul Yesus. Ini tindakan yang keji, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus diludahi, Yesus diolok-olok, Yesus dipermalukan, banyak orang meninjunya. Dan ini penghukuman yang tidak manusiawi. Yang kedua, saudara biar paham tentang arti daripada pengorbanan. Yang kedua terambil dari Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Yesus tidak salah diadili.
Yesus tidak salah diperlakukan dengan hina, diperhadapkan oleh tua-tua. Kepada siapa? Ke wali negeri, diperlakukan sebagai seorang penjahat. Itu tahapan yang kedua yang saya pelajari. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, tahapan apa yang Yesus dapatkan atas perlakuan daripada orang-orang Romawi? Matius pasal 27 ayat yang ke-26. Matius 27:26 berkata demikian. Lalu ia membebaskan Barabas. Siapa Barabas? Tentu penjahat. Tapi itu yang dipilih oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Matius 27:26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahkan, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pak, Bu, lihat saya sebentar, dengar baik. Sesah adalah penghukuman daripada orang Romawi cambuk kulit yang panjangnya 2 meter, ujungnya ada tulang kering kurang lebih 25-30 cm. Ujungnya seperti ada mata air. Ketika disesahkan ke tubuh seseorang, yang terkoyak bukan kulitnya saja, yang terkoyak bukan hanya lapisan mukanya saja, tetapi sampai yang paling dalam, dan itu terkoyak. Dan biasanya orang yang disesah itu pasti langsung mati. Yesus mengalami sesah. Yesus mengalami penghukuman seperti orang yang sejahat-jahatnya dilakukan waktu itu. Yang berikutnya, tahapan berikutnya, Matius pasal 27:35 berkata, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Ini proses penyaliban dan proses mempermalukan yang luar biasa dialami Yesus. Semuanya buat saudara dan saya. Matius pasal 27 ayat yang ke-39 sebagai tahapan berikutnya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Semua orang mempermalukan Yesus. Semua yang melihat Yesus tergantung di kayu salib mentertawakan dia. Bahkan Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Alkitab berkata demikian. Matius pasal 27 ayat ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, tahapan demi tahapan yang menyakitkan, tetapi pengorbanan Tuhan dilakukan semuanya untuk saudara dan saya. Bapak Ibu jemaat Epicenter of Mercy dikasih Tuhan, sekalipun ada di rumah, mari tetap nikmati hadirat Tuhan. Mari kita nikmati dan kita mengerti karya pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari ini adalah hari di mana Yesus menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Saya percaya saudara telah mempersiapkan roti dan anggur di rumah. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Biar perjamuan yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara persiapkan sarana di rumah saudara masing-masing. Jika ada anggur silahkan, roti atau biskuit silahkan. Kita masuk dalam kekudusan Tuhan, karena perjamuan kudus adalah sakramen yang kudus. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat salib. Terima kasih buat karya agung. Terima kasih buat apa yang kau lakukan bagi kami. Oleh karena kematian-Mu kami dibebaskan. Oleh karena kematian-Mu kutuk yang seharusnya kami terima, kami mendapatkan hidup yang kekal. Penghukuman yang seharusnya kami dapatkan, Engkau bebaskan karena pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus. Seperti yang Rasul Yohanes katakan bahwa barang siapa yang datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Sebelum kami
mengambil roti dan anggur. Kuduskan setiap keluarga masing-masing, pribadi lepas pribadi masing-masing. Biarlah perjamuan kudus ini mendapatkan perkenanan Tuhan, dan kami dimampukan duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Hamba mengangkat tangan memberkati roti dan anggur. Jadilah roti dan anggur ini sebagai sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari angkat roti yang ada di tangan saudara. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu sebelum Yesus Kristus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, kemudian Ia bersabda, inilah tubuhku yang tercah bagi kamu. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Epicenter of Mercy yang di rumah yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Dan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan saudara. Ini bukan cawan biasa, tapi cawan yang telah dimateraikan oleh darah Yesus. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu sesudah itu Yesus Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia bersabda, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri, kata Tuhan. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari sama-sama katakan amin dan minum dalam iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawan, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Arahkan pandangan imanmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Dan terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami mengakhiri ibadah ini dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau damai sejahtera. Mari akhiri ibadah kita. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa sempurna turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang di rumah Epicenter of Mercy, sama-sama kita berkata, amin.